Gas, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 pelajaran aljabar linear yang akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul ruang vektor dan basis. Pertama-tama yang akan menjelaskan presentasi ini adalah teman saya yang bernama Ferdi. Kepada Ferdi saya persilahkan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang vektor dan basis. Slide pertama dan slide kedua, yaitu ini adalah sebuah gambar atau ilustrasi pada ruas faktor sumbu X, Y, dan Z. Slide ketiga, besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau panjang atau nilai X, waktu, suhu, panjang, luas, volume, massa, dan besaran vektor memiliki besar dan arah. X yaitu percepatan gaya, momentum, medan magnet, medan listrik. Yang kedua, notasi vektor, yaitu ruas garis berarah yang panjang dan arahnya tertentu. Yang kedua, vektor dinyatakan dengan huruf U, U-blot atau U dan italik. Yang ketiga, jika U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang U sama dengan AB. Yang keempat, notasi U dibaca vektor U. Lanjut, vektor sebagai pasangan bilangan U, A dan B. A komponen mendatar, yang B komponen vertikal. Vektor sebagai kombinasi vektor satuan I dan J, U sama dengan AI plus BJ. Yang ketiga, panjang vektor U ditentukan oleh rumus U sama dengan kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. Sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhmaindra Arif Nazaruddin. Di sini saya akan menjelaskan kesamaan vektor. Dua buah vektor dikatakan sama besar bila besar dan arahnya sama. Misalkan U sama dengan AB dan V sama dengan CD. Jika U sama dengan V, maka U sama dengan garis 2V. Arah U sama dengan arah V. A sama dengan C dan B sama dengan D. Dua vektor sama besar, dua vektor sama A sama dengan B, dua vektor mempunyai besar sama tetapi memiliki arah yang berbeda. Dua vektor arah sama besaran berbeda dan dua vektor besar dan arah yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Akbar dengan NIM 24050874207. Selanjutnya di sini ada materi penjumlahan vektor. Di sini ada gambar penjumlahan vektor menurut aturan segitiga dan aturan jajar genjang dalam bentuk pasangan bilangan sebagai berikut. Di sini ada U sama dengan AB dan V sama dengan CD. Jika U tambah V sama dengan AB tambah CD sama dengan A tambah C, B tambah D. Selanjutnya di sini ada elemen identitas. Vektor 0 ditulis 0, vektor 0 disebut elemen identitas. U tambah 0 sama dengan 0 tambah U. Jika U adalah sebarang vektor bukan 0, maka inverse U adalah inverse aditif U yang didefinisikan sebagai vektor yang memiliki besar sama tetapi arah berlawanan. U kurang U sama dengan U tambah inverse U.
sama dengan 0. Selanjutnya ada pengurangan vektor. Selisih dua vektor U dan V ditulis U kurang V didefinisikan U tambah inverse V dalam bentuk pasangan bilangan. Di sini ada gambar pengurangan vektor dari jajar genjang. U sama dengan AB dan V sama dengan CD. Di sini tuh dikurang ya. U kurang V sama dengan AB kurang CD sama dengan A tak kurang C, B kurang D. Selanjutnya ada perkalian vektor dengan skalar. MU adalah suatu vektor dengan panjang M kali panjang vektor U dan searah dengan U jika M lebih dari M 0 dan berlawanan arah jika M kurang dari 0. Jika U sama dengan AB dan M bilangan real, maka MU sama dengan M. AB sama dengan MA, MB. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Amar Rizky Fadila, NIM 24050874 200. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky, yaitu norm pada sebuah vektor. Norma atau norm V adalah panjang atau magnitude sebuah vektor V dilambangkan dengan sebuah vektor disebut juga dengan norma Euclidean. Yang rumus pertama yaitu rumus vektor V. Norma V sama dengan V1 dikali V2 kurung IR kuadrat adalah Maaf, menambahkan. Ini sebenarnya ada huruf V. oh Ya, tipe-tipe dikit. Baru biar nggak sore dua dimatiin rok mikir. Nah, I akar V21 ditambah V akar 22. Terus rumus yang kedua yaitu norma vektor V sama dengan kurung buka V1 V2 V3 itu V2 akar 2 ditambah V3 akar 1, V2 dan Vn kurung tutup. Di Rn adalah V akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah titik-titik ditambah Vn kuadrat. Oke, slide selanjutnya itu P1, X1 dan Y1 dan P2, X2 dan Y2 adalah dua titik di R kuadrat, maka jarak D kedua titik tersebut adalah norma vektor P1 dan P2, itu dengan rumus D sama dengan norm P1 P2 norm sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Dan yang kedua yaitu P1 X1 Y1 dan YZ1 dan P2 yaitu X2 Y2 Z2 adalah dua titik di R kubik, maka jarak D kedua titik tersebut adalah norma vektor P1 dan P2, itu D sama dengan norm P1 P2 sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Itu yang ketiga yaitu jika U sama dengan U1 U2 titik-titik UN dan V yaitu V1 V2 titik-titik Vn adalah dua titik di R, maka jarak D kedua titik tersebut adalah D U sama dengan V.
yaitu di U dan V sama dengan rom U dikurangi V sama dengan akar U1 dikurangi V1 kuadrat ditambah U2 dikurangi V2 kuadrat ditambah titik-titik tambah UN dikurangi VN kuadrat. Yang selanjutnya itu sifat-sifat, ya benar kan, sifat-sifat operasi vektor, yaitu komutatif A ditambah B sama dengan B tambah A, asosiatif A tambah B asosiatif kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A tambah kurung buka B tambah C sama dengan kurung tutup. Elemen identitas terhadap penjumlahan itu sifat tertutup akan menghasilkan penjumlahan vektor juga berupa vektor. Yang kelima itu ketidaksamaan segitiga mutlak U ditambah V kurang dari sama dengan mutlak U ditambah mutlak V. Itu yang keenam 1 U sama dengan U. Yang 7 0 U sama dengan 0, M sama dengan 0. M 0 sama dengan 0. Jadi yang 8 jika M U sama dengan 0 maka M sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Dilanjutkan oleh Faras. Ke grup. Ya, perkenalkan, nama saya Faras Dava Narehan dengan NIM terakhir 177. Yang selanjutnya itu ada menghitung besar vektor dalam pengurangan dan penjumlahan. Yang pertama itu dalam penjumlahan dulu, yaitu ada nilai mutlak vektor U. Nilai mutlak dari vektor U ditambah vektor V. Dengan rumus itu akar mutlak U, mutlak vektor U kuadrat ditambah mutlak vektor V kuadrat ditambah 2 dikali mutlak U V dan dikali cos theta. Dan untuk yang pengurangan itu rumusnya sama, cuman berbeda kalau penjumlahan itu ditambah 2 sedangkan pengurangan dikurang 2. Dan untuk selanjutnya itu adalah untuk menentukan arah vektor. Di dalam penjumlahan sendiri, untuk menentukan arah vektor itu dapat dirumuskan dengan nilai mutlak vektor U ditambah V dibagi sin alfa. Untuk nilai itu sendiri sama dengan nilai mutlak U dibagi sin alfa dikurangi beta. Atau juga bisa mutlak V dibagi sin beta. Untuk beta sendiri itu yaitu arah vektor hasil penjumlahan. Dan yang kedua itu untuk pengurangan. Untuk menentukan arah vektor dengan pengurangan itu dapat dirumuskan dengan nilai mutlak vektor U dikurang V dibagi sin alfa sama juga dengan nilai mutlak U dibagi sin beta min alfa atau mutlak V dibagi sin beta. Dengan beta itu arah vektor hasil pengurangan. Dan untuk vektor posisi ada OA itu bisa dilihat dengan gambar di kiri samping itu. OA sama dengan A dan OB sama dengan B adalah vektor posisinya. Sedangkan untuk arah vektor AB itu sama dengan arah vektor AO ditambah arah vektor OB. Atau juga bisa arah vektor OB dikurang arah vektor OA atau B min A. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Hilmi Mubarok. Saya akan melanjutkan apa yang telah dipresentasikan Faras, yaitu vektor posisi. Selanjutnya adalah dot produk
dalam kurung inner product perkalian titik A kali B dibaca A dot B atau dibaca dalam kurung A dot B antara dua vektor. A dan B merupakan perkalian antara panjang vektor dan kosinus sudut antara keduanya. Nah, rumusnya adalah A dot B sama dengan mutlak A mutlak B cos Y. Yang kedua adalah dalam bentuk komponen vektor. Bila A sama dengan A1 B1 C1 dan B sama dengan A2 B2 C2, maka bisa dikatakan dengan rumus A kali B sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah C3 tambah C3 tambah C3 C3. Dan ini bisa dikatakan dalam bentuk juga A kali B lebih dari 0 jika Y 0 kurang dari Y kurang dari 90 derajat. Yang selanjutnya ada A kali B sama dengan 0 jika Y sama dengan 90 derajat. Yang selanjutnya lagi ada satu lagi yaitu A kali B kurang dari 0 jika 90 derajat kurang dari Y kurang dari 180 derajat. Oke, yang selanjutnya ada vektor ortogonal. Yang pertama di sini dijelaskan yaitu teorema. Hasil perkalian dot produk antara dua vektor bukan 0, adalah 0 jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut saling tegak lurus. Yang selanjutnya ada vektor A disebut ortogonal THD vektor B jika A dot B sama dengan 0. Dan vektor B juga ortogonal THD vektor A. THD ini ortogonal terhadap vektor B ya. Vektor 0 kosong ortogonal terhadap semua vektor. Untuk vektor bukan 0. A dot B sama dengan 0 jika dan hanya jika cos Y sama dengan 0, Y sama dengan 90 derajat, dan pi per 2 sama dengan pi per 2. Oke, selanjutnya adalah besar dan arah perkalian dot produk. Besar sudut Y dapat dihitung dengan rumus cos Y sama dengan A dot B per A per mutlak A mutlak B sama dengan A dot B per akar A kali dot A akar B kali dot B. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada soal-soal yang diberikan oleh teman-teman saya terkait materi ini. Oke, kita yang pertama kepada Amar, silahkan untuk menunjukkan soal terkait materi ini. Nah, dan ini salah satu soal yang berkaitan dengan perjumlahan pengurangan vektor. Mar, silahkan baca soalnya. Itu diberikan vektor maaf ya. Diberikan. Maaf, belum di. Dan saya akan memberikan soal satu, yaitu diberikan vektor U sama dengan 3 dan 4 dan V sama dengan 1 dan 2. A, hitunglah hasil penjumlahan U tambah V. Dan B, menentukan panjang hormat dari vektor U. Penjumlahan U tambah V yaitu U tambah V sama dengan 3 tambah 1,4 ditambah 2 sama dengan 4,6. B itu norma U dihitung dengan rumus mutlak U sama dengan akar 3/2 ditambah 4/2 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan akar 25 yaitu 5. Tulis nggak apa-apa, Rok? Ya nggak apa-apa, lanjutkan pada Bapak Farah. Untuk soal nomor 2 diberikan vektor U yaitu 5,-3.
hitung hasil penjumlahan vektor Langsung. U dengan vektor 0, Aku udah pesen tiket 0,0, tanggal 9. dan yang B itu jika vektor U dikalikan dengan skalar pin 1, Naik kereta. Enggak tentukan lah, hasilnya males, dan Cok, menjelaskan jauh, bagaimana Cok. vektor tersebut berubah. Untuk yang A itu cukup 9 mudah tanggal sebenarnya, berapa? tinggal kita kalikan aja dengan 0,0. Maksudnya 9, dijumlah aja Cok. dengan 0,0 450 dengan aku. U ditambah 10 vektor jam 0. total. Iya, U-nya kan 5,3. U-nya 5,3 dikalikan dengan 0,0. Untuk cara tadi maksudnya ditambah. Untuk cara penjumlahan sendiri itu cukup mudah, yaitu misalkan kita di sini kita misalkan 5,3-nya itu adalah A, B, dan 0,0 itu adalah C, D. Kita jumlahin depan-depan, belakang-belakang. A tambah C, B tambah D. Kita langsung sama dengan kan aja, yaitu 5 ditambah 0, 3 tambah 0. Yaitu kita dapat hasil di sini 5,3. Untuk B sendiri langsung kita kalikan aja dengan skalar 1, yaitu langsung aja kita isi dengan min 1 dikalikan dengan U. Dengan U-nya itu yaitu belum sama sekali, Cok. 5,3. Iya, Cok. Nanti malam di gaspol, Cok, enggak tidur. Untuk ini cara perkaliannya itu ini kali ini dan ini kali ini. Sini kita bisa dapat hasilnya min 5,3. Jing, udah 28. Oke, terima kasih pada Paras atas penjelasannya. Selanjutnya adalah saya sendiri yang akan menjelaskan soal terakhir terkait materi tadi. Diberikan vektor A sama dengan 2,3 dan B 4,1. Pertanyaan pertama yang A adalah hitunglah dot produk antara vektor A dan B. Yang tadi dijelaskan kan saya menjelaskan dot produk juga ya. Yang kedua ada B, apakah hasil dot produk menunjukkan bahwa kedua vektor saling tegak lurus? Jelaskan. Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama, yang A, dot produk. Dot produk tuh berkaitan dengan kali ya. A dot B, atau bisa kita bilang 2 kali 4. Dot itu perkalian sebenarnya. Jadi kita bisa tuliskan sebagai 2 kali 4 ditambah 3 kali min 1 sama dengan 8 min 3 atau 8 kurang 3 yang hasilnya adalah 5. Yang selanjutnya yang kedua adalah dua vektor saling tegak lurus jika dot produk sama dengan 0 karena A kali B sama dengan 5 tidak boleh sama dengan 0, maka kedua vektor tidak tegak lurus. Jadi kalau ada perkalian dot sama dengan 5 dan tidak sama dengan 0, maka kedua vektor tidak tegak lurus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait soal-soal tadi. Kami dari kelompok 1 Aljabar Linear izin pamit terkait presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.